daftar riwayat hidup atau biar kami mengenal terlebih dahulu Ya, narasumber kita yaitu Bapak Abdul Haris. Sejenak, Bapak Abdul Haris itu adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tadi narasumber pertama sudah menyampaikan bahwa di Indonesia saat ini sesar aktif, bukan saat ini, menyimpan sesar aktif yang banyak sekali dan berada di kota-kota yang padat penduduk dan suatu kewajiban itu adalah mitigasi dan hadir bersama kita adalah praktisi akademisi di bidang kebencanaan Bapak Abdul Haris. Beliau adalah dosen di Universitas Gajah Mada, Universitas Budi Luhur dan juga di ITL Trisakti. Beliau sebagai peneliti dan penguji akademik juga untuk kopromotor disertasi dan penguji tesis atau disertasi. Pendidikan beliau yang terakhir adalah doktor di bidang di program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan Universitas Gajah Mada. Beberapa karya telah beliau hasilkan dan beberapa karya tulisan di jurnal nasional dan internasional yang tidak bisa kami sampaikan satu demi satu. Bapak Ibu bisa masuk ke Google Scholar dengan keyword Bapak Abdul Haris Ahadi. Pak Haris Ahadi, untuk waktu kami berikan 20 menit untuk pemaparan dan di waktu 15 menit saya akan menyapa Bapak untuk reminder kurang 5 menit lagi. Ye. terima kasih Mbak Ngadisi selaku moderator pada webinar Kagama Prima yang kedua ini. Yang terhormat Pak Sulasta Marharja selaku Ketua Bidang PKM dan PLP PP Kagama, Pak Agus Ramli, Kordep Penanggulangan Bencana PP Kagama, Pak Marufin yang juga saya ganggu-ganggu dengan WA saya gitu ya. Dan para narasumber ini tetangga saya nih. Kalau di kantor tetangga saya nih Pak Daryono. Selamat siang Pak dan Pak Galih Aris Swastanto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan webinar kali ini, terima kasih BPK Kama sudah mengundang saya untuk menyampaikan terkait dengan kesiapsiagaan SAR terpadu dalam rangka memperkuat rantai komando pada klaster pencarian pertolongan. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan isu-isu terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh Basarnas. Bisa langsung masuk ke slide yang pertama. Jadi saya akan berangkat dari apa dasar hukum klaster. Karena kalau kami kemarin menyampaikan ke Pak Marufin, saya akan fokus saja ke apa sih yang dilakukan oleh Basarnas. Saya yakin teman-teman semuanya banyak yang belum tahu benar apa yang dilakukan oleh Basarnas. Sementara kalau kita melihat klaster kita ada beberapa klaster. Makanya saya berangkat dari peraturan Kepala BNPB ini terkait dengan klaster penanggulangan bencana. Jadi ada beberapa klaster di sana dan itu diatur oleh Kepala BNPB dalam rangka untuk kolaborasi. Ini juga saya menulis buku tentang kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Dan buku kedua saya akhirnya saya menulis ternyata kolaborasi itu memang keniscayaan itu ya. Tetapi itu ternyata harus berangkat dari apa? Dari diri kita yaitu kepemimpinan diri. Nanti saya akan masuk ke sana. Nah, di slide ini mungkin bisa langsung ke slide berikutnya. Nah, ini ada hal-hal yang diatur di dalam SK Kepala BNPB nomor 308 sebenarnya, 308 tahun 2024. Ini masih dibilang baru ya, tanggal 24 September tahun lalu. Ya. Ini isinya apa sih? Isinya terkait dengan penetapan klaster. Jadi ada beberapa klaster, salah satunya adalah pencarian pertolongan. Nah, saya nanti akan membahas agak detail tentang klaster pencarian pertolongan. Selain klaster pencarian pertolongan, ada yang namanya klaster pengungsian dan perlindungan. Ini teman-teman dari Kementerian Sosial yang akan melakukan atau koordinator klaster. Dan ada klaster logistik, ya, klaster kesehatan, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan. Nah, pada kesempatan ini saya karena di Basarnas saya ingin mengupas terkait dengan klaster pencarian dan pertolongan. Apa sih sebenarnya tugas-tugas klaster ini? Yang pertama adalah membangun kolaborasi dan mobilisasi.
Tadi saya katakan bahwa kolaborasi itu sebuah keniscayaan. Jadi kita itu memang nggak bisa kerja sendiri. Saya sering misalnya sosialisasi atau menyampaikan apa itu materi atau dalam kuliah ya. Saya kebetulan ngajar di S2 Kebencanaan di BNP di mana di Universitas Budi Luhur sama S2 di UGM. Nah, saya sampaikan memang kolaborasi keniscayaan. Nggak bisa kita kerja sendiri. Basarnas pun juga tidak bisa kerja sendiri. Maka dari itu ya, kita harus bangun kolaborasi. Dan alhamdulillah tahun lalu BNPB sudah membuat klaster-klaster ini secara resmi. Nah, satunya adalah membangun kolaborasi dan mobilisasi multi pihak. Ya, satu, saya katakan tadi bahwa kolaborasi sebuah keniscayaan. Saya sering katakan bahwa kalau kita mau apa itu mungkin masih masih dulu cluster dulu yang atas. Kalau kita mau jalan cepat, memang jalan sendiri. Misalnya kalau kita secara pribadi saja ya, yang suka nge-mall misalnya ya, mau jalan cepat ya bisa jalan sendiri gitu ya. Tetapi kalau jalan jauh dan bermakna, maka kolaborasi, jalan bareng dengan yang lain itu akan lebih bermakna seperti itu. Jadi Basarnas mau jalan cepat ya jalan sendiri, tetapi lebih bermakna, lebih berdampak, lebih bermanfaat buat banyak orang. Kalau kami punya mutu quick action, quick respon, ya mau nggak mau ya harus kolaborasi. Nah ini yang dibangun di dalam klaster-klaster ini, ya. Jadi membangun kolaborasi dan mobilisasi multi pihak. Karena para pihak di entah itu di prabencana, entah itu di tanggap darurat bencana maupun rehab rekon, ya harus itu banyak. Ya, ada konvergensi tim istilahnya. Ya mungkin yang terlihat banyak itu pada saat di kedaulatan ya, di tanggap darurat. Saya misalnya tahun lalu, saya kebetulan juga mendirikan sebuah yayasan namanya Omah Kolaborasi. Ya, saya jalan-jalan misalnya ke Cianjur setelah terjadinya apa bencana di Cianjur. Setahun kemudian saya ke jalan ke sana. Memang konvergensinya lebih sedikit dibanding pada saat kedaruratan. Ya, pada saat rehab rekon itu sedikit. Ini mestinya harus dibangun terus ya. Jadi di harus harus kolaborasi ya, di tanggap darurat harus kolaborasi, di rehab rekon harus kolaborasi. Nah, ini yang terus makanya saya dengan yayasan, dengan UGM, ya saya membangun yang namanya leadership, kepemimpinan kolaboratif ini yang saya bangun. Kebetulan sekarang ini saya juga lagi nulis sama ada Ketua IABI ya, Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Profesor Kunti, sama mantan Kepala BNPB Pak Prof. Samsul Ma'arif, lagi nulis buku ini. Ya, kalau saya kebetulan karena membidangi leadership, saya menulis soal kepemimpinan. Ini kami dorong terus ini. Ya, mobilisasi sumber daya anggota dan jejaring. Nah, ini kan harus pada saat di apa di prabencana. Artinya nggak bisa pada saat kedaulatan itu tanpa ada di prabencana kita nggak ngapa-ngapain itu. Jadi quick action, quick respon pada saat kedaulatan, yaitu harus dimulai dengan prabencana yang bagus gitu. Nah, ini yang apa saya ingin apa ya terus mendorong adanya eh, kolaborasi ini ya sejak awal kondisi-kondisi damai, kondisi aman ini ya harus kita bangun. Ya, saya bersyukur ada BNPB sudah melakukan pembagian klaster dan membentuk ini dengan tujuan yang tadi itu, ya tugas-tugas klaster itu, dan mengintegrasikan dukungan layan klaster ke dalam sistem komando penanganan darurat, mengintegrasikan. Kita sering misalnya ngobrol misalnya dengan Sestama. Kalau di SES itu kan ada ini, ada grup WA the SES ya, Sestama, Sekjen itu ya. Itu sering kali kita ngobrol, ayolah kita apa itu di prabencana ini. Kadang-kadang kan kita masing-masing sibuk satu sama lain gitu ya. Ya pada saat darurat udah baru kita ketemu begitu ya. Nah ini kan harus dibangun sejak awal. Jadi masing-masing klaster dikoordinasi oleh kementerian lembaga. Tadi yang saya katakan Basarnas di pencarian pertolongan. Nah, terus kita akan membentuk yang namanya organisasi di pencarian pertolongan kita bentuk sendiri. Organisasi seperti apa? Jadi Basarnas di dalam organisasi klaster ini akhirnya kami membentuk klaster di dalamnya subklaster. Jadi ada klaster pencarian pertolongan, ada SAR koordinator adalah Kabasarnas, dan kalau pada saat kedaruratan ada kepala-kepala yang ada di daerah itu menjadi SAR Mission Coordinator. Dan di sana ada banyak yang namanya SAR di lapangan, on-scene coordinator ya, koordinator-koordinator lapangan. Ya misalnya kalau kemarin beberapa waktu yang lalu di Palu ya, mungkin di Cianjur, terus kemarin di Bekasi misalnya, ya kita melakukan itu, ya monitoring dan lain sebagainya, komunikasi dengan potensi yang lain atau dengan relawan. Nah, slide berikutnya.
Nah, ini strategi penguatan. Setelah kita masuk tadi ada 6 klaster tadi ya. Terus kita masuk ke klasternya pencarian pertolongan. Apa sih yang dilakukan oleh Basarnas terkait dengan penyiapan ya, kesiapsiagaan, siaga 24 jam ya. Terus kesiapsiagaan yang harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan respon yang cepat. Saya tadi katakan bahwa kedaruratan itu ya tergantung pada saat ya pra bencana. Ya ini yang harus kita bangun. Kita harus terus bangun kolaborasi, kerja bareng ya. Tidak pada saat kedaruratan. Maka kalau kita sering melihat di sana sini pada kedaruratan, kita nggak perlu tabu ya mendengarkan, oh kok kayaknya gagap dan gugup. Ya memang kita perbaiki. Ya kita harus perbaiki. Ya karena pada saat tadi yang saya jelaskan pembagian klaster itu lebih banyak ke kedaulatannya. Ini yang harus kita bangun sejak awal ya. Di perannya harus bagus dan seterusnya. Nah, strategi penguatan apa terkait dengan pencarian pertolongan atau search and rescue ini? Pertama adalah penguatan aspek kelembagaan dan infrastruktur SAR di kawasan rawan bencana. Alhamdulillah kami tahun 2019 itu sudah menjadi anggota INSARAG dan sudah mendapatkan sertifikasi internasional. Jadi Basarnas ini, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar tim INASAR pernah eh, melakukan operasi SAR di Turki tahun lalu dan kemarin pada saat Myanmar juga melakukan tugas operasi pertolongan di luar negeri. Karena kami ini ya sudah mendapatkan sertifikasi internasional ya, Alhamdulillah. Artinya kita lah inasarkan untuk Indonesia sebenarnya. Nah, kita membuat penguatan-penguatan itu dari sisi aspek kelembagaan. Kalau tim Inasar cuma satu ya, 35 orang sebenarnya timnya, kita juga mengembangkan ke untuk nasional. Oleh karena itu kami membentuk yang namanya National Accreditation Process. Jadi tim di dalam negeri ini yang untuk tidak untuk keluar ya, tidak untuk keluar, kita juga bangun. Jadi kita latih tim Inasar yang untuk internasional tadi itu ya kita tularkan ilmunya kepada tim yang ada di dalam negeri untuk konteks kalau terjadi sesuatu ya bencana khususnya di SAR namanya urban SAR ya SAR perkotaan sebenarnya SAR kebencanaan lah bahasa Indonesianya itu. Tapi memang dulu lahirnya kenapa disebut urban itu ya karena di perkotaan ada bangunan runtuh ya collapse structure seperti itu. Nah ini kita kembangkan ya kita cloning lah. Inasar tadi itu kita cloning seperti itu. Jadi di beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa itu sudah memiliki kapasitas internasional tetapi untuk melakukan respon di dalam negeri. Nah, aspek regulasi, penyusunan rencana kontingensi ini terus kita lakukan ya. Penyusunan rencana kontingensi itu apa sih? Jadi kantor-kantor SAR ya, BPBD juga melakukan rencana kontingensinya dari BNPB rencana nasional turun ke masing-masing klaster tadi itu ya. Terus di daerah ada BPBD membuat rencana kontingensi, turunannya masing-masing klaster tadi itu membuat rencana kontingensi sendiri. Ya, untuk SAR kami membuat rencana kontingensi. Artinya kantor SAR yang ada di daerah itu membuat yang namanya rencana kontingensi. Jadi siapa berbuat apa ya pada saat kedaruratan terjadi. Nah, tentunya siapa berbuat apa pada saat terjadi tadi itu tidak ujuk-ujuk, nah, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu ya. Pada saat kedaruratan, tadi saya katakan kan, ya kalau kita hanya kedaruratan saja ya akhirnya gagap dan gugup gitu kan. Maka dari itu kita perlu melakukan kesiapsiagaan. Maka judulnya penguatan kesiapsiagaan, kita buat rencana kontingensi, kita buat latihan bersama, SOP-nya bersama, ya seperti kita ya kami menjadi organisasi Insarak tadi itu kalau seandainya terjadi sesuatu misalnya dulu kejadian di Aceh di Padang gitu ya Palu ya kalau memang perlu bantuan internasional kita nggak gugup gitu kita bisa kerja bareng ya kita sudah bisa kerja bareng ya nyatanya kemarin waktu kita ke luar negeri ya kita bisa mempraktekkan itu ya karena urusan bencana nanti di slide terakhir saya akan sampaikan tentang kolaborasi itu bagaimana men-shifting ya yang namanya ekosistem ya menjadi ekosistem ya dari urusan bencana atau urusan yang terkecil lagi SAR kebencanaan tadi urusannya punya aku ya kita ganti kita shifting menjadi urusan kita bersama. Nah, ini pun terus kita lakukan ya pandangan-pandangan semacam ini. Ayo kita ubahlah jangan ekosistem tapi ekosistem. Penguatan sistem komando terpadu untuk memudahkan interoperabilitas. Ya, saya ingat lah waktu saya sering mendampingi ke Basarnas ya. Ternyata kunci sukses untuk eh, respon yang cepat tadi itu letaknya
bukan pada apa komando. Kita kan sering ya salam komando seperti itu. Tapi pada dasarnya dari sisi komando itu sendiri, ya memang untuk komando itu kan command and control itu riwayatnya kan dari bencana di Armenia, di Amerika dulu pakai sistem yang namanya apa militer gitu ya. Militer kan punya sumber daya baik manusia maupun peralatan gitu ya. Dan komando tadi itu supaya cepat kan begitu ya. Tetapi ternyata ya dalam perjalanan itu ternyata kolaborasi kuncinya, kolaborasi, koordinasi itu yang harus dibangun. Ya, karena dengan kolaborasi saya ngobrol baik-baik dengan Pak Daryono, dengan apa segala sesuatu jadi enak saja gitu loh. Ya, terus berikutnya adalah pemberdayaan potensi SAR. Ya, potensi SAR ini kita sebut potensi SAR adalah siapa saja ya kementerian lembaga, swasta, media gitu ya, yang memiliki potensi kemampuan ya untuk bisa membantu ya koordinator klaster tadi, misalnya ke SAR, yang untuk pelaksanaan cepat terkait dengan operasi SAR. Ya. Jadi ini potensi namanya. Dan masyarakat agar penanggulangan komprehensif serta mengurangi risiko dan dampak pada masyarakat. Ya, kami sudah menyampaikan juga nih, ke Bappenas ya bahwa yang namanya indikator kinerja utama itu selain operasi, ya pemberdayaan masyarakat itu menjadi prioritas nasional. Ya, ini kami masukkan di dalam kebijakan nasional bahwa selain memberikan respon yang cepat tadi itu, pemberdayaan masyarakat, pelatihan potensi itu merupakan prioritas nasional. Nah ini yang tadi saya katakan, nggak bisa tanggap darurat itu berdiri sendiri tanpa adanya pra tadi tidak melakukan apa-apa gitu. Nah ini yang mulai dari tataran kebijakan kami sudah sampaikan bahwa yang namanya pemberdayaan masyarakat ya masyarakat ini bukan objek, masyarakat itu adalah subjek ya. Saya ingat buku apa Chaos Organization in Disaster Management. Ya, itu yang namanya kita melakukan apa pencarian pertolongan, kita melakukan apa evakuasi, kita melakukan penanganan pada saat tanggap darurat itu tadi. Pada dasarnya siapa sih yang pertama kali melakukan apa evakuasi, melakukan tanggap ya atas kedaruratan tadi itu? Keluarga terkecil ya yang namanya ayah, ibu, anak di dalam satu rumah tangga itulah yang sesungguhnya kalau dari sisi kami bahasa kami mereka lah tim SAR ya tim SAR yang pertama ya baru nanti komunitas ya relawan bahkan mungkin negara ya entah itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga kita katakan bahwa masyarakat itu adalah subjek ini yang kita harus dorong terus dasar informasi, peningkatan dini, penguatan sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana. Nah ini kalau kita bicara soal peralatan prasarana kan sangat terbatas. Yang dimiliki Basarnas sangat terbatas. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi nggak bisa kerja sendiri. Ya ini yang harus kita bangun terus. Makanya misalnya contoh isu kemarin ya bertubi-tubi misalnya KMP Tunu ya di Selat Bali. Terus di Rinjani misalnya ya soal-soal seperti itu gitu ya. Apalagi yang kebencanaan yang bersifat masif kita nggak bisa kerja sendiri. Makanya bagaimana nih pemerintah, misalnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, ini harus mengambil aksi masing-masing untuk kita koordinasikan dalam klaster yang sudah diatur dari dalam peraturan Kepala BNPB. Oke, Pak penguatan jejaring. Haris, izin masuk Pak, 4 menit lagi nggih Pak. Oke, ya, penguatan jejaring ya, ini dengan Insara dan lain-lain sebagainya. Terus peningkatan latihan, simulasi, drill dan seterusnya. Ya, ini kita lakukan. Ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Terus lanjut. Nah, ini adalah kantor yang ada di daerah. Ya, kami melakukan apa? Mulai dari kelembagaannya, terus kita juga melakukan kesiapsiagaan yang tadi saya katakan. Jadi kantor pusat melakukan kebijakan nasional, di daerah melakukan yang tadi itu, rencana kontingensi dan seterusnya, termasuk pelatihan-pelatihan. Oke, terus, nah ini struktur kelembagaan. Jadi kalau BNPB tadi membuat klaster ada 6, kami membuat organisasi. Ini adalah organisasi sebagai tindak lanjut tadi itu. Meskipun peraturannya lebih lebih dulu ya. Ini karena lahir Basarnas memang lahirnya lebih dulu ya. Jadi kami sudah punya organisasi seperti ini. Ya, ini termasuk nanti dengan kerjasama internasional. Lanjut, Pak. Nah, ini pemberdayaan potensi SAR dan masyarakat, kampanye, kesadaran bencana, program SAR yang berbasis masyarakat, ini semua
sudah kita jadikan menjadi prioritas nasional. Makanya di anggaran di DIPA atau Basarnas sudah kita munculkan kegiatan-kegiatan ini. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri, apalagi sekarang zaman efisiensi ya. Akhirnya kami juga kerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan Pertamina, dengan Bank Mandiri, ya seperti itu, ya kolaborasinya. Terus lanjut, ini ada program Sargotusul. Nah, ini jejaring penyampaian informasi kedaruratan. Jadi kalau terjadi kedaruratan itu, kenapa kita bisa tahu ya lebih dulu? Kami di Basarnas Command Center itu ada juga peralatan dari BMKG. Nah, ini loh. Ini yang namanya kolaborasi yang cantik, yang bagus ya kan. BMKG punya anggaran ditempatkan di Basarnas sehingga sinyal misalnya ada gempa dan sebagainya kita bisa memonitor. Kami juga punya koordinasi dengan seperti di Airnav ya, pergerakan pesawat dan sebagainya itu kita tahu, bisa monitor. Bahkan kami kerjasama dengan Kospasar SAR satelit kalau terjadi sesuatu itu sinyal mara bahaya itu langsung bisa kita ditransmit, kita bisa menerima. Ini adalah jejaring apa penyampaian informasi terkait dengan kedaruratan. Jadi supaya kami dari Basarnas bisa quick action dan quick respon. Nah ini Kospasar. Ya ini organisasi internasional kalau terjadi sesuatu sinyal mara bahaya. Jadi sinyal mara bahaya ditangkap oleh 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 mana? Jadi mulai dari apa sinyal dari pesawat ya, dari kapal maupun personal yang disebut personal locator beacon ya, itu bisa. Ya ini yang terus kita sosialisasikan sehingga kalau terjadi sesuatu orang hilang misalnya di gunung hutan, kalau mau pakai PLB dia bisa memberikan sinyal dan kami bisa segera hadir. Ini salah satu bentuk-bentuk kesiapsiagaan ya. Nah, ini penguatan sumber daya kedaulatan, ada sumber daya manusia ya spesialis. Kami melakukan apa pelatihan-pelatihan. Hari ini kami lagi di Singaraja juga dalam rangka untuk itu. Ya, peralatan dan perkakas canggih juga kami siapkan. Tentunya tidak bisa kerja sendiri. Kami juga kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait yang lainnya, termasuk swasta. Nah, ini penguatan jejaring internasional ya. Yang bawah ini sama yang atas itu adalah aplikasi atau platform dari internasional. Kami monitor. Makanya kalau kami misalnya bisa apa berangkat cepat misalnya di Myanmar, di Turki, karena ini sudah terintegrasi semuanya. Jadi kalau pindah misalnya ya jangan sampai ya kayak kejadian misalnya di Palu ya atau di Aceh gitu ya. Kita cepat juga mencari bantuan internasional. Ya, ini kita sudah bersama-sama teman-teman tim SAR dari internasional. Kita sudah tergabung dalam Insarak. Oke, lanjut. Mohon dipercepat nih Pak Oke, Haris. ini latihan simulasi yang kita lakukan ya. Ini di seluruh daerah sudah melakukan ini. Lanjut. Nah, ini terakhir. Ini yang saya terus kembangkan sama juga dengan teman-teman di UGM ya, di S2 Manajemen Kebencanaan UGM. Saya kebetulan mengampu untuk mata kuliah tentang kepemimpinan kolaboratif. Ini saya terus apa ya, memasyarakatkan memasyarakatkan tentang kepemimpinan kolaboratif ini. Ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus kolaborasi. Makanya kami sama Kaprodi di UGM MMP ini kami lakukan ya pengelolaan tim bagaimana memimpin diri bagaimana memberdayakan masyarakat bagaimana melatih kecerdasan baik itu emosional kita terus skill kita hard skill sama soft skillnya dilatih bagaimana terus jejaring ini kita bangun dan membangun nilai-nilai 6 komponen ini yang kami sama S2 Manajemen Kebencanaan UGM kami terus bangun dan kebetulan kami Mbak Suasi kami kebetulan juga punya komunitas juga namanya Kapim Gama. Jadi prodi kepemimpinan dan kepemimpinan dan eh, ke- inovasi kebijakan UGM itu membuat komunitas ya. Kami lagi mendorong nih ada pelatihan-pelatihan leadership ya, pelatihan leadership khususnya terkait dengan kebencanaan ya dan pada umumnya juga kepemimpinan secara general. Ini yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya masih ada kegiatan di Singaraja. Ya, kalau misalnya nanti saya tidak selesai sampai akhir acara, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.